Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama fikih dan sufi yang dikenal sebagai pelopor tasawuf Thariqati. Ia lahir pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi, di wilayah Jailan, Persia sekarang wilayah Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terbesar dalam sejarah Islam dan dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang ulama fikih bermazhab Hambali yang memiliki segudang karomah dan sangat dihormati oleh umat muslim Sunni. Ia dikenal sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali dan Al-Imam Al-Qutubul Aqtab atau pemimpin dan penguasa seluruh wali di alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap sebagai waliullah yang paling agung dan keramat dari wali lainnya. Ia juga dikenal sebagai pengembara sufi dengan julukan-julukan mulia seperti Syekhul Islam, Sultanul Aulia, Qutbul Aqtab, dan Syekhul Thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah berkat sikap rendah dirinya. Karomah atau tanda-tanda kewaliannya sudah tampak sejak lahir. Pada malam kelahirannya, terpancar cahaya yang sangat terang, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Usia ibu Syekh Abdul Qadir saat itu adalah 60 tahun, yang termasuk salah satu perkara luar biasa yang langka terjadi pada masa itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki kebiasaan puasa sejak bayi. Bahkan, sejak dilahirkan, ia tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak murid dan pengikut di seluruh dunia. Ia juga mendirikan tarekat Qadiriyah yang menjadi salah satu tarekat sufi terbesar di dunia. Dalam ajarannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya menjaga akhlak dan budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah melalui ibadah dan zikir. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menegaskan terkait pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia dan berbuat baik kepada orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal dunia pada tanggal 11 Rabiul Akhir, 561 H atau 1166 M di Baghdad, Irak. Karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal antara lain, Bunyat Al-Talibin, Futuh Al-Ghaib, dan Al-Fath Ar-Rabbani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia dan banyak dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan spiritual. Tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih eksis hingga saat ini dan memiliki banyak pengikut di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh sufi yang sangat dihormati dan dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan spiritual oleh umat muslim di seluruh dunia. Karya-karyanya yang terkenal dan ajarannya yang mengajarkan kebaikan dan kesederhanaan masih relevan hingga saat ini. Perjalanan menimba ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahun demi tahun Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh besar dan ingin pergi untuk menimba ilmu ke Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk izin kepada ibunya. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani merasa sedih dan takut saat mendengar keinginan putranya pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Hal ini dikarenakan ibunya sudah berusia tua dan ibunya berpikiran tidak bisa melihat anaknya untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, ibunya memberi izin untuk pergi seraya berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu bersikap jujur. "Anakku, semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tidak akan bertemu lagi dengan dirimu sampai hari kiamat, dan aku titip pesan kepadamu wahai anakku, janganlah kamu berkata bohong, bersikaplah jujur dalam situasi dan kondisi apapun, karena itu akan menghantarkan menjadi orang yang soleh." Nasihatnya ini sangat meresap ke dalam kalbu Syekh Abdul Qadir Jailani. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun,
Penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Akhirnya, beliau belajar kepada ulama-ulama, seperti Ibnu Aqil, Abul Khotot, Abul Husain Al-Fara, dan Abu Sa'ad Al-Muharimi. Sampai pada akhirnya, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menguasai ilmu usyul, tasawuf dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Di samping itu beliau juga mempelajari ilmu hadis kepada ulama hadis yang terkenal pada saat itu, salah satunya adalah Abu Khalid Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Baqilani. Adapun pendalaman ilmu fikihnya belajar kepada ulama fikih mazhab Hambali, seperti Sa'ad Al-Muharrami. Sedangkan di bidang bahasa dan sastra belajar dari Abu Zakaria Ibnu Ali Al-Tibrizi, serta di bidang ilmu tasawuf dipelajari dari Hamad Ibnu Muslim Al-Dabas. Melihat kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat luar biasa, Abu Sa'ad Al-Muharrami menyerahkan sekolah miliknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia mengelola dengan sungguh-sungguh sampai bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Kehidupan keluarga dan rutinitas keseharian. Pada usia 50, pernikahan bukan sesuatu yang terlintas pada pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan dia sampai menganggapnya sebagai upaya rohaninya. Namun, lambat laun akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menikahi 4 perempuan. Keempatnya itu adalah perempuan yang solihah dan sangat taat kepada Allah. Sampai akhirnya ia memiliki keturunan yang banyak, yakni ada 49 anak, 20 putra dan yang lainnya putri. Dalam kesehariannya Syekh Abdul Qadir Jailani selalu berdakwah 3 kali dalam seminggu. Ia juga mengajar ilmu tafsir Al-Quran, hadis, usyul fikih dan mata pelajaran lainnya. Menjelang maghrib, ia membagikan roti kepada fakir miskin. Sesudah sholat maghrib, ia makan malam karena ia selalu berpuasa sepanjang tahun. Sebelum berbuka puasa, ia mengundang tetangganya yang membutuhkan makanan untuk diajak makan malam bersamanya. Sesudah sholat Isya, ia istirahat di kamar dan mengambil kesempatan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karomah yang diceritakan dalam kitab Al-Barzanji. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditantang oleh 100 orang ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk, kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. Karomahnya juga dengan menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung, kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun, saat itu beliau tidak mau, tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. Beliau pernah berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mampu memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin, beliau berkata,
"Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. Karomah beliau juga nampak dengan jin yang ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh, karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga mampu berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Selain beberapa karomah yang telah disampaikan, masih banyak lagi karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jasadnya memang sudah terkubur lebih dari 8 abad. Namun nama dan tauladan hidupnya tetap membekas kuat di kalangan umat Islam. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama sufi kelahiran Persia yang kemasyhurannya setingkat dunia. Syekh Abdul Qadir terkenal sebagai pribadi yang teguh dalam berprinsip, sang pencari sejati, dan penyuara kebenaran kepada siapapun, dan dengan risiko apapun. Usianya dihabiskan untuk menekuni jalan tasawuf, hingga ia mengalami pengalaman spiritual dahsyat yang mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Jejak Syekh Abdul Qadir juga dijumpai dalam belasan karyanya. Selain mewarisi banyak karya tulisan, Syekh Abdul Qadir meninggalkan beberapa buah nasihat menjelang kewafatannya. Akhir hayat Syekh didahului dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Kala itu putra-putranya menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan. "Berilah aku wasiat, wahai ayahku. Apa yang harus aku kerjakan sepergian ayah nanti?" Tanya putra sulungnya, Abdul Wahab. "Engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun, kecuali Allah. Setiap kebutuhan mintalah kepadanya. Jangan berpegang selain kepada talinya. Carilah segalanya dari Allah," jawab sang ayah. "Aku diumpamakan seperti batang yang tanpa kulit," sambung Syekh Abdul Qadir. "Menjauhlah kalian dari sisiku sebab yang bersamamu itu hanyalah tubuh lahiriah saja, sementara selain kalian, aku bersama dengan batinku." Putra lainnya, Abdul Aziz, bertanya tentang keadaannya. "Jangan bertanya tentang apapun dan siapapun kepadaku. Aku sedang kembali dalam ilmu Allah," sahut Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya Abdul Jabbar, putranya yang lain, "Apakah yang dapat ayahanda rasakan dari tubuh ayahanda?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Seluruh anggota tubuhku terasa sakit kecuali hatiku." Bagaimana ia dapat sakit, sedang ia benar-benar bersama dengan Allah? Mintalah tolong kepada Tuhan yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dialah zat yang hidup, tidak akan mati, tidak pernah takut karena kehilangannya. Kematian pun segera menghampirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghembuskan nafas terakhir di Baghdad, Sabtu ba'da Maghrib, 9 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau tanggal 15 Januari tahun 1166 Masehi, pada usia 89 tahun. Dunia berduka atas kepulangannya, tapi generasi penerus hingga sekarang tetap setia melanjutkan ajaran dan perjuangannya. Itulah informasi yang bisa kita pelajari dalam beberapa kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Cukup sekian dan jangan lupa tetap semangat untuk menjalani hidup. Sampai jumpa di thread saya berikutnya.